Halo, selamat siang teman-teman. Salam kenal dari channel YouTube Adang Vendra. Jadi ini adalah video saya tentang koridor 4 Transjakarta yang melayani rute Pulau Gadung Galunggung. Dan saat ini saya sudah berada di sekitar halte dari halte Galunggung, halte terminus dari koridor 4, yang dimana halte Galunggung ini berada di sekitaran stasiun LRT Jabodebek dan sekitar stasiun Sudirman juga, dan juga halte dari halte Galunggung ini juga terkoneksi ke halte Duku Atas untuk jurusan koridor 1 ya. Jadi alasan saya membuat video ini merupakan video respon atas perhatian salah satu penonton yang sebelumnya dia menonton video saya tentang perjalanan saya naik 14 koridor utama Transjakarta yang dengan hanya satu kali tap, yang edisi start dari halte Lebak Bulus. Mungkin bagi teman-teman yang juga berminat untuk melihat video tentang naik koridor 14 koridor utama Transjakarta satu kali tap, bisa nonton juga ya videonya tersebut. Nanti linknya juga bisa saya cantumkan di deskripsi di video ini ya. Jadi beliau itu berkomen untuk memberikan saya sedikit masukan untuk membahas tentang koridor 4 koridor utama Transjakarta yang melayani rute Pulau Gadung Galunggung ya. Dan juga terutama membahas juga tentang situasi kondisi halte terminal Manggarai, halte yang dilalui oleh koridor 4 ini. Di halte Galunggung ini sendiri, selain koridor 4 rute Pulau Gadung Galunggung, halte ini juga melayani untuk koridor 6 ya, yang dimana rutenya itu jurusan Galunggung Ragunan. Jadi ini salah satu halte terminus juga untuk koridor 6. Dan bagi teman-teman yang sudah mau mampir di channel ini, saya ucapkan juga terima kasih ya. Apalagi yang mau sampai menonton sampai habis dan mau memberikan saran, kritik, dan opininya untuk channel ini. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Ya, saya berharap atas saran, kritik, dan opini dari teman-teman sehingga bisa membuat channel ini juga jadi semakin berkembang ya. Dan jika ada dari teman-teman yang mau memberikan ide-ide tentang trip-trip atau perjalanan atau video apa yang ingin saya buat, bisa silakan diberikan sarannya, idenya kepada saya. Mungkin saya bisa merespon masukan dari teman-teman tersebut secara cepat dan bisa membuatkan videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton, semoga bisa sampai akhir dari video ini. Selamat menyaksikan dan wassalam. Selamat siang. Dan untuk memulai perjalanan naik Transjakarta, kita bisa beli kartu atau isi saldo di halte Galunggung ini ya. Karena sudah ada mesin pengisian dan pembelian kartu di sini. Kita bisa cek saldo. Tadi saya juga udah isi ulang. Sekarang saldo saya sudah berubah. Nanti kita tinggal masuk ke dalam. Dan sekarang kita masuk. Ini pintu masuk ke haltenya. Di depan ada roti Salman. Nanti kita di ujung belakang sana untuk koridor 4 dan koridor 6. Koridor 4 posisinya ada di sebelah kiri ya. Untuk pintu penurunan penumpang dari koridor 4 ini ada di sisi sebelahnya lagi. Dan untuk kenaikan penumpang ada di sisi depan.
lobby untuk kenaikan koridor 4 Pulau Gadung Galunggung. Untuk situasi siang ini terlihat lengang-lengang saja. Di sebelah kanannya ada jurusan Ragunan koridor 6. Dan ini saya udah ada di dalam unit bisnya di biasa ya, di depan itu ada ruang khusus wanita. Jadi bagi pria-pria yang naik Transjakarta diperhatikan untuk himbauan-himbauan yang ada di dalam armadanya. Kita mulai perjalanannya saat badannya sudah bergerak, tinggalkan halte, melewati di depan stasiun LRT Duku Atas dan stasiun Sudirman. Jadi bagi yang ada mau transit di sekitaran Galunggung dan Duku Atas Sudirman ini bisa berpindah-pindah armada transportasi dari satu armada ke yang lain. Menuju ke halte Halim, kita berjalan di sisi ini Kali Besar ya kalau nggak salah ya namanya. Ini dia situasi dan kondisi halte Manggarai koridor 4 Pulau Gadung sementara ini. Ini halte sementara. Situasinya seperti ini. Tadi saya habis turun dari Damri, dari bis yang pertama kita naikin. Nah, ini kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sementara waktu halte di Manggarai koridor 4 ya kondisinya seperti itu. Di
dikarenakan saat ini adanya apa namanya, lagi ada kegiatan pembangunan LRT Jakarta di sekitaran Manggarai ini di Jalan Raya Tambak. Jadi halte yang biasa dilalui sama koridor 4 sementara diberikan halte darurat, cuman untuk fasilitas dan sarananya bisa dibilang itu sudah bikin nyaman juga ya. Kita nyaman-nyaman aja untuk tetap naik atau turun di halte Manggarai ini. Dan ini situasi sekitar Manggarai, banyak aktivitas pembangunan dari LRT Jakarta. Oh iya, dan tadi akibat dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B di Jalan Tambak itu, koridor 4 ini sedikit mengalami pengalihan sementara ya dari rute-rutenya itu. Jadi sementara koridor 4 ini melalui Jalan Matraman Raya, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Manggarai Utara 1 yang ke arah Galunggung, dan Jalan Manggarai Utara 2 ke arah Pulau Gadung. Ketetapan ini sudah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2024. Koridor 4 saat ini juga melayani halte Tegalan dan halte Kesatrian di koridor 5 untuk sementara waktu saja. Saya juga nggak tahu ini kalau hari-hari normalnya seperti apa halte Tegalan dan Kesatrian ini tidak disinggahi atau gimana juga nggak ngerti. Dan itu bersinggungan dengan koridor 5 juga ya. Dan rutenya itu khusus untuk bus ke arah Galunggung aja. Dan sekarang kita sudah turun di halte Flyover Pramuka. Itu halte yang kita bisa transit di sini berpindah ke halte Matraman. Caranya itu kita jalan kaki lewat koridor ini, dan halte Matraman ada di depan Polsek Matraman sana ya. Jadi teman-teman bisa ke arah sana berjalan kaki untuk berpindah ke halte Matraman. Dan sekarang kita tunggu lagi armada berikutnya untuk melanjutkan lagi ke sampai tujuan akhir halte Pulau Gadung. Jadi bagi teman-teman yang beraktivitas sampai malam hari atau aktivitas dari malam hari sampai ke pagi, bisa ya naik koridor 4 ini yang ingin mengarah ke Pulau Gadung, ke arah Galunggung, dan yang melewati Flyover Pramuka. Ini bisa, atau ke Matraman bisa nih. Naik saja koridor 4 Transjakarta. Sekarang saya sudah masuk ke unit selanjutnya setelah tadi kita berhenti dulu di halte Flyover Pramuka. Sebentar ternyata headway dari bis yang saya naiki sebelumnya mungkin sekitar hanya 5 menit ya, 5 menit 10 menit. Jadi kalau siang nampaknya nih kita kalau naik koridor 4 ini nggak terlalu lama lah buat menunggu headway kedatangan bus yang kita tunggu. Mungkin hanya sekitar 5 menit 10 menit. Cuman kalau malam katanya sih rata-rata Amari itu atau pelayanan yang 24 jam yang malam hari bisa sekitar setengah jam ya, atau mungkin lebih juga ya. Namanya di jalan segala ketepatan jadwal kadang nggak bisa kita terlalu kaku patokin ya sifatnya itu. Oke, kita berlanjut lagi. Jadi tadi dari Flyover Pramuka kita akan melewati halte Pasar Genjing, Hutan Kayu, Pramuka Sari, dan nanti akan singgah lagi di halte Simpang Pramuka di
halte yang juga menjadi tempat transit dari koridor 10. Pasar Genjing pemirsa. Hutan Kayu 3. Dan bis yang kita naikin sekarang ini juga diberlakukan ruang khusus wanita ya, dan juga kecepatan untuk armadanya sendiri sudah dibatasi maksimal 50 km per jam. Halte Pramuka Sari. Sebentar lagi kita mau turun di Simpang Pramuka 1, halte yang menjadi tempat transit juga koridor 10. Saya kayak nggak jadi dah, ini haltenya ada di bawah begini, nggak sempet, ternyata turunnya harus di pintu depan itu, keburu jalan bisa baru mau turun. Jadi buat yang di Simpang Pramuka mau turun harus siap-siap ya ke depan, berpindah ke koridor 10. Nah, jadi nanti saya akan turun di Rawamangun dulu aja, sekalian kasih tunjuk haltenya, karena tadi nggak jadi di Simpang Pramuka. Dan ini dia teman-teman, saya turun di halte Rawamangun dulu ya, itu bis yang saya naikin tadi. Saya mau cerita sedikit di sini tentang halte Rawamangun. Jadi halte Rawamangun kalau posisinya dia ada di depan kampus UNJ nih. Ini kampus UNJ ya. Kalau mau ke kampus UNJ bisa naik koridor 4 dari Manggarai, turun di depan kampus UNJ. Dan selain itu halte Rawamangun sendiri ini dan halte Kayu Jati dan halte Velodrome itu haltenya nggak melayani operasional secara 24 jam ya, atau untuk operasional malam hari. Jadi dia hanya yang siang hari aja, dari jam 5 sampai jam 10 malam. Di atas jam 10 malam halte ini sama halte Kayu Jati dan Velodrome yang nggak melayani operasional dari Transjakarta untuk koridor 4-nya ini. Jadi bagi teman-teman yang aktivitas malam hari ingin turun di Velodrome, Kayu Jati dan Rawamangun, jadi nggak bisa ya. Dan kita lanjutkan perjalanan. Saya sudah naik dari halte Rawamangun. Sekarang kita akan lanjutkan lagi sampai mengakhiri perjalanannya. Tinggal sisa Kayu Jati, Velodrome, Pemuda Rawamangun, Layur, Pemuda Merdeka, Pasar Pulau Gadung, dan Pulau Gadung. Menuju ke halte Pemuda Rawamangun, halte yang terintegrasi juga sama line selatan stasiun LRT Velodrome. Dan untuk operator-operator atau armada yang digunakan di koridor ini ya dioperatori oleh 3 operator ya. Ada Perum Damri, ada Steadysep, dan Swakelola Transjakarta. Ini saya naik bisnya Damri nih. Bis Damri dia pakai Skywell sama Jongtong. Terus kalau Steadysep tadi kalau nggak salah saya naik Steadysep sebelumnya, ada
pakai Volvo B11R dia. Terus ada juga swaklola Transjakarta, Hino RK1 JSNL sama Mercedes-Benz C500. Dan yang beroperasi 24 jam itu hanya Perum Damri aja ya. Steady Set dan swaklola Transjakarta hanya melayani yang siang hari. Dan untuk sejarahnya sendiri dari koridor 4 ini, koridor 4 ini bersamaan beroperasional dengan koridor 5, 6, dan 7 ya. Uji coba pengujian operasiannya itu sekitar bulan Desember 2006 dan diresmikan pada tanggal 27 Januari 2007 oleh Pak Sutioso selaku Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk jenis layanannya sendiri, koridor ini berjenis street level bus rapid transit dan memiliki panjang sistemnya itu sekitar atau panjang lintasan 12,33 km dan kecepatannya itu sudah di lock dengan kecepatan tertingginya itu hanya sampai 50 km per jam. Untuk moda transportasi lain yang terintegrasi dengan koridor ini ada stasiun Sudirman Lama dan Baru yang melayani komuter lain, dan juga ada komuter lain LRT, ada komuter lain Bandara Soekarno-Hatta, dan juga stasiun Manggarai dan lain LRT Jabodebek dan LRT Jakarta di halte Pemuda Romang. Ini dia teman-teman, sekarang tiba saatnya kita udah ke tujuan akhir. Akhirnya perjalanan ini berakhir. Sekarang jam berapa? Jam 15.02. Kita sampai di Pulau Gadung ini jam 15.02 WIB. Ini dia situasi terminal Pulau Gadung. Kita turun. Ini dia teman-teman halte terminal Pulau Gadung. Kita sampai di sekitar jam 15 lebih sedikit. Ini armada terakhir yang saya naikin tadi dari operator Damri dan sudah elektrik. Jadi perjalanan semakin adem dan nyaman. Dan begitulah ya teman-teman untuk perjalanan dengan koridor 4 ini dari Galunggung. Dan begitu ya, jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan koridor 4 ini bisa menggunakan koridor 4 yang beroperasi secara 24 jam. Cuman diperhatikan untuk 3 halte yang tidak melayani operasional secara 24 jam. Jadi begitu ya kira-kira teman-teman jalanannya. Terima kasih yang sudah mau menyaksikan sampai terakhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.